Hendaknya hal ini dipahami dengan jelas. Baiat hanya berupa ikrar dengan mulut, tidaklah mempunyai arti apa-apa jika tidak ditunjang oleh suatu kebulatan tekad hendak melaksanakan janji itu sepenuh-penuhnya. Oleh karena itu, barang siapa mengamalkan ajaranku seutuhnya, ia masuk rumah yang mengenainya ada janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inni uhafidhu kulla man fiddar. Tiap-tiap orang yang berada di dalam dinding pagar rumahmu akan kuselamatkan. Tetapi, dalam hal ini hendaknya janganlah diartikan bahwa perlindungan ilahi ini hanya diberikan kepada mereka yang berdiam di dalam rumahku, yang terbuat dari tanah dan batu bata ini. Melainkan janji itu mencakup pula mereka yang menaati ajaranku seutuhnya, dan yang karenanya benar-benar dapat dikatakan penghuni rumah rohaniku. Untuk mengikuti ajaranku seksamanya, dikehendaki agar mereka harus berkeyakinan bahwa mereka mempunyai satu Tuhan yang Qadir atau Maha Kuasa, Qayyum yang berdiri sendiri, dan Kholikul Kul atau pencipta segala sesuatu, yang sifat-sifatnya tak pernah berubah serta kekal lagi abadi. Dia tidak mempunyai anak. Dia suci murni dari jejak penderitaan, dinaikkan ke tiang salib, dan mengalami kematian. Dia dekat namun jauh. Walaupun tunggal, tapi penjemaannya nampak bermacam ragam. Manakala terjadi suatu perubahan di dalam diri seorang manusia, bagi orang itu, dia menjadi Tuhan yang baru, dan dia memperlakukannya dengan penjelmaannya yang baru. Orang itu melihat suatu perubahan di dalam wujud Tuhan, menurut kadar perubahan yang ada pada dirinya. Tetapi, hal ini bukanlah seakan-akan terjadi suatu perubahan di dalam wujud Tuhan. Karena, sesungguhnya, dia tidak akan sekali-kali mengalami perubahan, dan wujudnya memang paripurna. Tetapi, dengan tiap-tiap perubahan yang berlaku di dalam diri manusia yang menjurus ke arah kebaikan, Tuhan pun menjelmakan dirinya terhadap manusia itu di dalam bentuk penjelmaan baru. Dengan tiap-tiap usaha ke arah kemajuan pada diri manusia, Tuhan pun memperlihatkan dirinya dengan penjelmaan yang lebih agung lagi perkasa. Dia menampakkan suatu penjelmaan kodratnya yang luar biasa. Hanya apabila manusia memperlihatkan suatu perubahan di dalam dirinya secara luar biasa pula. Inilah akar dan landasan keajaiban dan mukjizat-mukjizat yang disaksikan oleh sekalian hamba Allah. Beriman kepada Allah serta kepada segala kekuatannya merupakan syarat yang penting bagi jemaat kita. Resapkanlah keimanan ini ke dalam kalbumu. Berikanlah tempat yang utama kepada keimanan lebih daripada kepada urusan pribadimu, kesenangan-kesenanganmu, dan segala hubungan-hubunganmu. Dengan perbuatan-perbuatan nyata, disertai keberanian yang pantang menyerah, perlihatkanlah kesetiaan dengan sejujurnya. Orang-orang lain di dunia ini tidak menganggap Tuhan sebagai zat yang lebih penting dari harta benda mereka dan saudara-saudara serta karib kerabat mereka. Akan tetapi, kamu harus memberi kepadanya tempat yang paling utama, supaya di langit kamu ditulis di dalam daftar jemaatnya. Memperlihatkan tanda-tanda karunia adalah cara kebiasaan Tuhan semenjak zaman bihari. Tetapi, kamu sekalian dapat mengambil bagian dari hikmah cara kebiasaan ini hanya apabila tidak ada suatu sebab yang memisahkan kamu dari dia. Apabila keinginanmu jadi keinginannya. Apabila kamu mempunyai hasrat dan kedambaan akan sesuatu, itu pun merupakan hasrat dan kedambaannya. Dan hanya apabila sepanjang masa, baik dalam keadaan keberhasilan maupun dalam menghadapi kegagalan, biarpun dalam keadaan yang memberi secerca harapan, ataupun pada saat kamu dihadapkan kepada keputusasaan,
kepalamu sujud mencium duli telapak kakinya, menyerah kepada segala kehendaknya. Jika kamu berbuat itu, maka di dalam dirimu akan nampak wujud Tuhan yang sudah lama menyembunyikan wajahnya dari permukaan bumi ini. Apakah ada di antara kalian yang mengamalkan ajaran ini dan hanya mencari keridhoannya, tanpa menampakkan rasa ketidakpuasan atas qadha dan qadornya, atas caranya dia bekerja? Bahkan apabila kamu dihadapkan kepada suatu musibah, kamu harus melangkah terus ke muka, sebab ini merupakan kiat atau kunci bagi keberhasilanmu. Kamu harus berusaha sekuat tenaga menyebarluaskan etikat ketauhidan ke seluruh penjuru dunia. Berbelas kasihlah kepada hamba-hamba Allah. Janganlah berlaku zalim terhadap mereka dengan mulutmu atau tanganmu, atau dengan cara-cara lain. Berusahalah terus-menerus demi kebaikan umat manusia. Jangan sombong terhadap orang lain, sekalipun terhadap bawahanmu juga. Janganlah mencerca orang lain walaupun orang itu mencercamu. Bersikaplah hendaknya merendah, lemah lembut, berbaik hati, dan berbelas kasih terhadap sesama umat, lalu menginginkan mereka memperoleh kebaikan-kebaikan. Banyak orang yang menonjolkan diri seakan-akan mempunyai perangai lemah lembut serta pemaaf. Padahal sebenarnya tabiat mereka tak ubahnya seperti tabiat serigala. Banyak orang pada lahirnya nampak bersih, akan tetapi di dalam hati mereka ada ular-ular berbisa. Kamu tidak akan diterima di hadirat Allah seandainya keadaan lahir dan keadaan batinmu tidak serupa bersihnya. Seandainya kamu terpelajar, khidmatilah orang-orang bodoh dengan memberi kepada mereka nasihat. Jangan merendahkan mereka dengan menonjolkan kepandaianmu. Jika kamu seorang kaya, khidmatilah orang-orang fakir miskin. Kebalikannya, kamu jangan takabur dengan menunjukkan sifat keaku-akuan. Takutilah langkah-langkah yang bisa membawa kamu ke jurang kehancuran. Takutilah Tuhan. Berjalanlah di atas jalan takwa. Janganlah menyembah makhluk Allah. Hadapkan seluruh perhatianmu kepada Allah, agar perhatianmu kepada dunia ini jadi berkurang. Jadilah kepunyaan Dia seutuhnya, dan jalanilah kehidupan demi Allah semata-mata, dengan membenci segala macam yang kotor dan bergelimang dosa. Sebab sesungguhnya Tuhan itu zat yang maha suci. Hendaknya tiap-tiap hari bila fajar menyingsing memberi kesaksian bahwa kamu telah melewatkan malam dengan penuh ketakwaan. Tiap-tiap petang hendaknya menjadi saksi bahwa kamu menjalani hari dengan rasa takut yang terpatri di dalam hatimu terhadap Allah. Jangan cuma